Shalom Bapak Ibu, senang sekali saya bisa boleh memberkati saudara melalui renungan malam hari ini. Dan sebelum kita lebih jauh, saya mau baca satu ayat untuk menjadi landasan kita, untuk kita mau membahas satu tema kebenaran yang saya sudah siapkan, yakni selera jiwa. Baik, kita baca dulu ayat yang saya maksud dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kalau saudara ada Alkitab di hadapan saudara, saudara boleh membukanya, atau saudara punya handphone yang punya aplikasi Alkitab, saudara bisa membukanya. Saya mau bacakan dulu ayat yang saya maksud malam ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka, dalam hal ini murid-murid Yesus, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin jika hanya sepintas kita membaca ayat ini, maka tidak ada satu hal yang menarik selain pertanyaan murid-murid, di mana pertanyaan ini sekaligus menjadi sebenarnya semacam kerinduan besar dari murid-murid untuk Yesus yang selama ini mereka ikuti, jadikan Yesus sebagai guru, panutan, bahkan Tuhan, Mesias. Mereka mengharapkan suatu hal yang selama ini menjadi harapan mereka, yakni setidaknya Yesus dapat memulihkan keadaan Israel dan Yesus dapat menjadi pemimpin atau raja bagi Israel. Nah, ayat ini saudara perhatikan, dikatakan murid-murid, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pernyataan ini disampaikan murid-murid pada detik-detik terakhir sebelum Yesus dengan murid-murid berpisah, di mana Yesus terangkat ke sorga, hilang di hadapan atau di depan mata murid-murid, hilang karena sudah tidak bisa dilihat lagi karena sudah ditutupi oleh awan-awan. Itu yang dicatat Alkitab. Bapak Ibu, tadi saya katakan jika sepintas kita membaca ayat ini, maka tidak ada hal yang menarik. Tetapi coba mari kita renungkan pelan-pelan. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, ada suatu hal yang ganjal dalam pernyataan murid-murid di dalam ayat ini. Nah, di mana yang kita tahu bahwa 3,5 tahun murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun murid-murid mengikut Yesus. Selama 3,5 tahun tentu itu satu jangka waktu yang cukup bagi seseorang untuk dapat mengenal, untuk dapat mengetahui pribadi lepas pribadi. Dalam hal ini 3,5 tahun cukup bagi murid-murid untuk mengerti, mengenal sosok dari pribadi Yesus, karakter, dan semua apa yang Yesus pernah ajarkan dalam kehidupan atau sepanjang perjalanan murid-murid bersama Yesus selama 3,5 tahun. Di mana 3,5 tahun ini tentu Yesus banyak memberikan pelajaran, banyak memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan murid-murid. Namun saudara perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 6 yang kita baca tadi, di sini saya boleh mengambil suatu kesimpulan bahwa ternyata selama kurun waktu 3,5 tahun, keadaan dari murid-murid pada hari itu tidak berubah. Cara pandang mereka kepada Yesus tidak berubah. Artinya bahwa selera jiwa dari murid-murid
masih sama, yakni selera jiwa yang mengharapkan supaya secara fisik Yesus dapat memulihkan keadaan Israel, di mana Yesus dijadikan raja oleh bangsa Israel, khususnya murid-murid hari-hari itu. Nah, murid-murid yang ada pada saat itu, mereka masih berpikir, saya boleh katakan mereka masih memiliki pikiran atau masih berpikir secara duniawi. Mereka belum memindahkan hatinya kepada kerajaan sorga, di mana 3,5 tahun Yesus banyak berbicara tentang kerajaan sorga. Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, dari pernyataan murid-murid ini nampak jelas bahwa jiwa, cara berpikir, selera jiwa dari murid-murid itu masih selera jiwa duniawi, cara berpikir duniawi. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa Roh Kudus harus diberikan. Nah, saudara perhatikan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid, saudara perhatikan, setelah Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan pelayanan murid-murid, sejak itu terjadi suatu perubahan yang luar biasa terhadap pribadi murid-murid. Terjadi perubahan cara pandang yang berbeda sebelum menerima Roh Kudus dan setelah menerima Roh Kudus. Itu sebabnya demikian dengan kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk supaya kita dapat mengerti, memahami apa yang Allah mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Nah, perubahan yang terjadi dalam kehidupan murid-murid, perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam kehidupan murid-murid, di mana setelah Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan dan pelayanan mereka, terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Terjadi suatu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan pelayanan murid-murid. Nah, demikian dengan keadaan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Bapa di sorga pun menghendaki agar supaya kita sebagai orang dunia menyelesaikan segala apa yang Bapa mau untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Bukan hal yang lain. Ini tujuan utama. Roh Kudus itu diberikan, Roh Kudus itu dicurahkan agar supaya kita memiliki selera jiwa, dan ini selera jiwa yang sungguh, selera jiwa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara perhatikan, jika kita berkata kita orang Kristen, artinya pengikut Kristus, orang yang mengikut Kristus, orang yang meneladani Kristus, maka tentu apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, demikian pula itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Yesus satu-satunya contoh dan teladan dalam kehidupan kekristenan kita, di mana Yesus memiliki selera jiwa yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang sungguh menyenangkan hati Bapanya. Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 yang kita baca tadi, Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya bahwa dengan melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa, dengan melakukan kehendak Bapa di sorga, Tuhan Yesus sungguh dapat menikmati kehidupannya sebagai anak Allah, di mana kehidupan yang Yesus nikmati sebagai anak Allah adalah kehidupan yang juga memuaskan Bapa di sorga. Nah, kita pun sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki selera jiwa seperti yang dimiliki oleh Yesus, yaitu selera jiwa yang selalu rindu untuk mau menyenangkan dan melakukan kehendak Bapa.
Jadi ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga tidak salah jika Yesus di hadapan Bapa adalah anak yang sungguh dimuliakan. Itu tercatat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita tidak mungkin bisa mendapatkan perkenanan Bapa jika kita tidak memiliki selera jiwa, yakni selera jiwa yang mau melakukan kehendak Bapa. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau kita memiliki selera jiwa duniawi, tidak mungkin kita bisa menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Maka dari itu, kekasih Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus harus menjadi teladan satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Nah, seperti Tuhan Yesus sudah lakukan semasa dia hidup, yakni dia melakukan segala apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan, demikian juga dengan keadaan kita hari-hari ini. Kepuasan dalam kehidupan kita, kepuasan diri sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini tentu menjadi suatu kepuasan yang kudus. Artinya bahwa tidak ada satu hal yang dapat memuaskan, tidak ada suatu hal yang dapat memuaskan selera jiwa kita jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Hanya melakukan kehendak Tuhan sajalah, maka segala sesuatu yang kita buat itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, saudara dan saya, yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah memahami kebenaran, tentu dalam hal ini kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh untuk dapat mengubah cita rasa jiwa kita atau selera jiwa kita tidak lagi mengenai duniawi, tetapi segala sesuatu yang bersifat melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab ini yang dicontohkan oleh Yesus. Ini yang Yesus mau untuk kita lakukan. Nah, pertanyaan saya bagi kita semua malam ini adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki selera cita rasa surgawi? Dalam hal ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan kehendak Bapa, sudah melakukan kehendak Tuhan, mengikut jejak-jejak Kristus atau belum? Nah, sebab kalau kita tidak memiliki hal demikian, maka tentu selera jiwa kita, cita rasa kita, tentu kita masih memiliki cita rasa duniawi, atau kita masih lebih condong untuk melakukan atau meraih segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus bisa mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan selera atau cita rasa jiwa yang seperti ini, saya bisa pastikan bahwa kita pasti sanggup, kita pasti bisa, kita pasti mampu untuk menolak segala tawaran-tawaran dunia. Bahkan kita pasti mampu dan sanggup untuk menolak atau menghadang, menghancurkan segala tipu daya kuasa kegelapan, yaitu seringkali selalu kuasa kegelapan selalu menawarkan keindahan-keindahan dunia dalam kehidupan kita. Karena tujuannya memang kuasa kegelapan, iblis mau untuk supaya kita itu jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Nah, seperti Yesus yang dengan tegas menolak segala tawaran iblis, menolak segala tipu daya iblis. Demikian kita pun harus mampu melakukan hal demikian. Kita harus bisa melakukan hal yang sama. Memang terkadang Bapak Ibu, kalau kita memiliki selera jiwa yang selalu mau melakukan kehendak Bapa, atau kita menjadi orang yang rohani, terkadang bagi orang lain, bagi orang, bahkan jangankan orang di luar Kristen, terkadang ada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran,
terkadang mengolok keberadaan kehidupan kita. Kita kelihatan sedikit aneh di hadapan mereka. Dengan bahasa jangan terlalu sok rohani, jangan terlalu sok suci. Biasa-biasa sajalah. Nah, orang-orang yang memiliki pernyataan atau perkataan yang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya orang-orang yang belum memiliki cita rasa atau selera sorgawi, cita rasa atau selera yang mau melakukan kehendak Bapa. Sebab jiwa mereka masih dipenuhi dengan selera cita rasa duniawi. Nah, tentu hal ini tidak demikian dalam setiap kehidupan kita yang memang mau mengubah cita rasa kita, yaitu sesuai dengan cita rasa sorgawi, di mana kita mau melakukan kehendak Bapa. Kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, contoh seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat Korintus, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 3 dan 4. Paulus katakan kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, dia katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, banyak orang Kristen tanpa sadar mereka memiliki Allah lain dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki Allah lain selain Allah yang sesungguhnya, yakni Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal melalui putra tunggalnya, Tuhan kita, Raja kita, yang dimuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen tanpa sadar, tadi saya katakan, memiliki Allah lain dalam kehidupannya. Sehingga mata mereka tidak bisa memandang, bahkan hati mereka tertutup untuk mau mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itu yang Paulus katakan. Jika Injil yang diberitakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Nah, ilah zaman ini menuju kepada semangat atau gairah zaman yang menguasai sebagian besar manusia pada zaman itu, di zaman Paulus menulis surat tadi. Nah, ilah di sini juga sama dengan berhala. Nah, berhala adalah sesuatu yang kita beri nilai tinggi dalam kehidupan. Jadi apapun yang kita beri nilai tinggi, itu adalah ilah, Allah lain yang kita sembah, yang kita puja, yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Jadi pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah yang dalam konteks sempit atau dalam pengertian sempit adalah objek yang kita jadikan sebagai pusat penyembahan kita. Hal yang kita puja, hal yang kita tinggikan, hal yang kita agungkan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya malam ini adalah, siapakah Allah dalam kehidupan kita? Siapa Allah dalam kehidupan kita? Apakah Allah yang ada dalam hidup kita adalah Allah yang sama seperti yang disembah oleh Tuhan Yesus? Allah yang sama yang seperti disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Sebab Allah adalah apa yang kita beri nilai tinggi. Apa yang kita sembah, yang kita anggap itu bernilai, yang memiliki nilai yang besar, itulah Allah. Nah, jika harta engkau beri nilai tinggi, maka itulah Allahmu. Jika harta benda engkau memberi nilai tinggi, maka itulah Allahmu, itulah ilahmu, itulah berhalamu. Jadi kita harus bisa memahami hal ini dengan benar. Jadi berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan.
Jadi kalau uang kita menganggap itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi dalam hidup kita, tanpa kita sadar, uang adalah pusat penyembahan kita. Uang adalah objek yang kita sembah. Itu sebabnya banyak orang yang mati-matian hidupnya tidak lengkap rasanya jika tidak memiliki uang yang banyak. Uang yang banyak dalam kehidupan mereka. Jadi berhala adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yang dimana orang itu merasa bahwa itu adalah hal yang bernilai tinggi dalam kehidupannya. Dan ketika hal yang dia rasa itu memiliki nilai tinggi, memiliki harga dalam kehidupannya, maka terkadang kita rasa hidup kita tidak lengkap kalau tidak ada hal tersebut. Hidup kita ini akan serasa menjadi kurang jika tidak memiliki apa yang kita anggap memiliki nilai yang besar. Nah, kenapa kita tidak menempatkan Tuhan sebagai hal yang memiliki nilai besar dalam kehidupan kita? Jadi orang Kristen, jika saudara masih menempatkan hal-hal duniawi sebagai hal yang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan pribadimu, maka dengan demikian selera jiwamu adalah selera jiwa duniawi yang tentu tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, padahal Tuhan mau agar supaya kita dapat memindahkan selera jiwa kita. Kita harus bisa mengubah selera jiwa kita. Kita harus memiliki selera jiwa yang sungguh hanya mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini, coba mari kita renungkan keberadaan kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki cita rasa atau selera jiwa yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan? Memiliki cita rasa jiwa, selera jiwa yang mau untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hari-hari ini memiliki cita rasa dan selera jiwa yang mau untuk memiliki segala sesuatu yang kita anggap berharga, bernilai atas dunia ini? Kita renungkan, kita perkarakan hal ini hari-hari ini. Dan ini perlu untuk kita ingat, perlu untuk kita perkarakan dalam kehidupan kita. Sebab berapa lama sih kita hidup atas dunia ini? Berapa lama? Manusia tidak lama untuk menempati dunia ini. 70, 80 tahun. Setelah itu selesai. Nah, kalau kita tidak merubah, kita tidak berusaha untuk merubah selera jiwa, yakni memiliki selera jiwa yang hanya untuk mau melakukan kehendak Tuhan, maka saya bisa pastikan bahwa orang yang demikian, dia tidak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Jadi selera jiwa kita sebagai orang percaya harus selera jiwa yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yaitu selera jiwa yang dimiliki oleh Yesus adalah selera jiwa yang mau menyukakan hati Bapa. Selera jiwa yang mau melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita ada di dalam proyek ini, yakni proyek di mana kita rindu untuk mau mengubah selera jiwa kita yang awalnya kita memiliki selera jiwa duniawi, kita mau masuk di dalam proyek Tuhan, yakni kita mau merubah selera jiwa kita, kita memiliki selera jiwa yang mau menyukakan hati Bapa. Maka saya katakan bahwa apapun keadaan hidup kita hari-hari ini, apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita. Kita tidak terpengaruh lagi dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena memang apapun yang terjadi, kita berusaha untuk merubah selera jiwa kita. Yakni selera jiwa yang mau menyukakan hati Tuhan.
Nah, kalau kita memiliki semangat, gairah untuk merubah selera jiwa dalam kehidupan kita, yang mungkin selama ini kita masih memiliki selera jiwa yang hanya rindu, kepingin untuk dunia ini kita miliki dengan segala keindahan dan tawaran-tawarannya, kita harus bisa berusaha pelan-pelan untuk mengubah itu. Tentu dengan keseriusan, tentu dengan gairah, semangat yang terus ada dalam kehidupan jiwa kita. Sebab kalau suam-suam kuku nggak mungkin bisa. Nggak mungkin sanggup, saudara. Kita harus berjuang sungguh-sungguh. Kita harus bisa memaksimalkan hidup kita untuk merubah selera jiwa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, kalau kita memiliki selera jiwa yang selalu mau menyukakan hati Tuhan, ini sangat indah dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tetapi memang benar-benar kita berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh indah di pemandangan mata Tuhan. Nah, hanya orang yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah dalam karakternya, artinya bahwa orang yang memang bersungguh-sungguh mau merubah selera jiwanya hanya untuk mau menyukakan hati Bapa, tentu karakter yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, yang sanggup untuk memahami segala rencana dan kehendak Bapa. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita renungkan keadaan hidup kita hari-hari ini. Kita renungkan apakah kita sudah memiliki selera jiwa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus atau masih tidak sama sekali. Tapi tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada kata terlambat untuk kita mau memulai hari-hari ini. Karena selera jiwa ini sangat menentukan posisi kita di mana kemudian hari. Selera jiwa yang saudara miliki itu sangat menentukan posisi saudara kemudian ada di mana. Kalau saudara memiliki selera jiwa yang hanya rindu untuk mau memiliki segala keindahan dunia, segala kenyamanan dunia, segala sesuatu yang mungkin ditawarkan oleh dunia, mengejar harta, mengejar kepentingan pribadi, selera jiwa yang hanya tertuju hanya untuk pemuasan keinginan jasmani, saudara tidak akan mungkin bisa untuk bisa menikmati kebaikan, kemurahan, berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kerajaannya. Tidak mungkin bisa. Nah, jangankan jemaat, kita hamba-hamba Tuhan pun, jika tidak memiliki selera jiwa sama seperti selera jiwa yang dimiliki Yesus, yakni Yesus memiliki selera jiwa yang hanya mau menyukakan hati Bapa, kita hamba-hamba Tuhan pun tidak mungkin bisa, tidak mungkin dapat ada di sorga bersama-sama dengan Yesus. Tidak, harus bisa menyadarkan jemaat, menyadarkan umat-umat Tuhan untuk supaya memiliki selera jiwa seperti selera jiwa yang dimiliki oleh Yesus, yaitu menyukakan hati Bapa. Bukan selera jiwa untuk memiliki segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, atau yang ditawarkan oleh dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita merubah selera jiwa kita. Kalau hari-hari ini kita masih memiliki selera jiwa yang masih duniawi, selera jiwa yang masih tidak berkenan atau tidak sama seperti apa yang selera jiwa yang dimiliki oleh Yesus, maka mari kita berlomba-lomba, kita bekerja, kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk supaya kita bisa merubah selera jiwa kita yang selama ini mungkin salah. Mari, hari ini saya mau mengajak saudara, serius saya mengajak saudara, untuk supaya kita memiliki selera jiwa seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekali lagi buat teman-teman hamba Tuhan, mari kita mengajak jemaat, kita mengajak umat-umat agar supaya mereka bisa
memiliki selera jiwa sama seperti selera jiwa teladan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi kita hamba-hamba Tuhan menanamkan doktrin atau pengajaran-pengajaran yang lebih condong mengajak jemaat untuk meraih keindahan dunia dengan khotbah-khotbah teologi kemakmuran, dengan khotbah-khotbah yang menekankan berkat-berkat secara jasmani, dengan khotbah-khotbah yang berbau keindahan-keindahan atau kemudahan-kemudahan untuk diraih atas dunia ini. Jangan lagi. Ini waktunya untuk kita bisa mengajak, mengarahkan jemaat untuk mereka memiliki cita rasa atau selera jiwa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau tidak demikian, dunia ini tinggal berapa lama lagi akan selesai. Tidak lama, dengan tanda-tanda yang ada, dengan keadaan-keadaan yang terjadi sehari-hari ini. Tidak lama dunia ini akan selesai, dunia ini akan berakhir. Dan dengan segala keindahan yang ada atas dunia ini akan lenyap semua. Nah, kalau kita tidak memindahkan hati kita di dalam kerajaan Allah, kita tidak mengubah selera jiwa kita menjadi sama dengan selera jiwa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai nanti ketika kita ada di ujung maut baru kita berusaha untuk mau merubah selera jiwa kita. Aduh, kayaknya terlambat kalau hal seperti itu. Nah, mumpung keadaan hari-hari ini kita masih diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam kekuatan, sekalipun masih ada corona di sekitar kita. Tetapi mari kita merubah selera jiwa kita. Kita merubah selera jiwa kita agar supaya kita memiliki selera jiwa sama seperti selera jiwa yang dimiliki oleh Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Selera jiwa yang mau melakukan apa yang Bapa mau untuk Yesus lakukan. Nah, ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa dimanapun saudara berada saat ini, kuasa Tuhan sanggup untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Mari kita berlomba-lomba untuk merubah selera jiwa yang mungkin selama ini tidak sama seperti selera jiwa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita harus berjuang dengan keras, sekalipun kita harus mematikan atau mengkhianati daging kita, tidak masalah. Yang penting kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian saya berharap untuk setiap kita, kekasih Tuhan Bapak Ibu, mari kita memiliki selera jiwa yang sama seperti selera jiwa yang dimiliki Yesus. Maka saya terlalu yakin, saya terlalu percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita sanggup memandang hari-hari yang ada di hadapan kita dengan penuh ucapan syukur, karena kita memiliki selera jiwa yang sama seperti dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa renungan pada saat ini boleh memberkati, menguatkan, mengingatkan kita untuk senantiasa kita menggantungkan hidup kita, menaruh hidup kita, pengharapan kita hanya atas kebenaran yang murni. Di dalam nama Yesus saya percaya Tuhan sanggup untuk merubah dan memberkati kita semua.